Jadi dari teman-teman kemarin responnya sangat baik ya. Terus banyak yang minta untuk mentranslate anamnesis ke dalam bahasa Madura. Sekarang kami akan berkolaborasi mentranslate anamnesis secara umum, Fundamental 4 dan secara Sacred 7 ya, ke dalam bahasa Madura. Let's start it. Warning, tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke semua media sosial yang kamu punya biar aku tambah semangat ngedit video dan kalian dapat pahala. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Nuryanti Fardila, dokter yang berjaga pada pagi hari ini. Pertama, mohon maaf, nama bapak, ibu, mas, atau adik atau mbaknya siapa ya? Asmana Serah. Usianya berapa tahun? Omorah senapa. Untuk sehari-hari pekerjaannya sebagai apa? Manabi kelakuanna napa ki? Pendidikan terakhirnya bagaimana? Sekolah terakhiran napa ki? Mohon maaf, agamanya apa ya? Tak langkom agamanya napa? Tapi sebagian besar adalah agamanya Islam, kecuali kalau emang dia tuh bukan Islam, biasanya dia bisa pakai bahasa Indonesia. Jadi buat teman-teman yang mungkin pendidikannya ternyata pasiennya adalah pendidikannya lebih tinggi gitu, maksudnya udah SMA lah gitu, itu bisa pakai bahasa Indonesia dengan lancar seperti itu. Jadi ini untuk yang mungkin tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia sama sekali kayak gitu, ini bisa membantu. Baik, bapak, ibu, mas, mbak, atau adiknya, ada yang bisa saya bantu untuk keluhannya? Empean atau epu, empean itu kamu, anda, jenengan, bisa jenengan juga, jenengan itu bahasa Jawa, tapi maaf ya guys, aku kecampur-campur. Orang tua aku tuh Jawa Madura, jadi kadang aku tuh apa yang ada di otakku tuh kadang bahasa Jawa, kadang bahasa Madura kayak gitu. Tapi aku nggak bisa ngucapin bahasa Jawa. Oke, next lagi empean atau epu atau emak. Nah, di sini uniknya bahasa Madura ketika orang lain itu bilang ibu itu adalah emak, mama, entahlah gitu. Tapi kalau bahasa Madura, emak itu artinya bapak malah seperti itu. Emak epu jauh datang ke kantor. Anak apa ki? Untuk keluhannya sendiri, sejak kapan ya mulai dirasakan? Dari bila saya songkan. Nah, ini untuk yang lebih tua tuh bisa pakai songkan, tapi kalau untuk yang lebih muda itu bisa pakai sake. Kalau sake itu lebih kasar. Jadi di Madura itu sendiri sebenarnya ada tingkatannya, sama kayak bahasa Jawa di mana dia itu kalau sesama umurnya sama atau lebih di bawahnya itu bisa pakai bahasa apa namanya yang kasar gitu. Tapi kalau yang lebih tua mungkin yang sopan. Nah, kalau songkan itu dia itu buat yang lebih tua. Kalau sake dia itu buat yang seumuran kayak gitu. Di bagian mana yang terasa sakit atau di bagian yang mana yang lebih terasa sakit? Sebun dimah se sake. Nah, ini untuk yang seumuran. Kalau untuk yang lebih tua, sebun kamah se songkan ki. Untuk sakitnya sendiri? Untuk sakitnya sendiri bagaimana karakteristiknya? Apa seperti ditusuk-tusuk, atau seperti dipukul-pukul, seperti disilet-silet, atau ditusuk-tusuk, atau bagaimana? Songkanna katinapa kasat etokol etusuk atau katinapa ki gitu, pakai bahasa yang halus. Biasanya sakitnya ini hilang saat sedang apa, atau kumat saat sedang apa? Biasanya kalau kumat kira-kira berapa lama? Terus-terusan atau hilang timbul? Mana disongkan serapa abit ki sekejap otabet abit. Nah, itu buat yang lebih tua. Terus untuk yang seumuran mon sake berempat abit
sekejap atau abit. Jadi bedanya kalau atau jika itu kalau pakai bahasa kalau apa namanya kalau bukan, maksudku kalau atau jika ditranslate ke bahasa Madura itu kalau mon itu dia tuh bahasanya setara gitu, tapi kalau manabi itu yang lebih tua gitu. Manabi Kalau misalkan saya berikan angka dari angka 1 sampai 10, kira-kira sakitnya ada di angka berapa ya? Manabi dari skala setong song kana tak pate sarah sampai skala 10 song kana sarah kelu, kisah song kana sampean skala senapeki. Pikir nanti kalau mau diterus pakai bahasa yang agak kasar itu diganti sakitnya aja. Terkait keluhannya sendiri, apa pernah diobati sebelumnya atau sudah diberikan obat apa? Neka lastare eobati napa punten. Nah itu halus. Kalau yang agak kasar, Ariyah mare eobati otabekita. Nah itu kasar. Selain neka, sampean songkan napa oleh. Nah itu kelas itu. Kecetak. Lihat di video ini kecetak. Sebelumnya apa pernah menderita keluhan seperti ini juga? Apakah pernah diobati? Lambak to mandak neka cukan ki. Kalau bahasa kasar, lambak to mandak iya ki ya. Neka lastara eobatin. Toman eobatin. Mungkin bapak, ibu, mas, mbak, atau adiknya punya alergi mungkin terhadap suhu, cuaca dingin, panas, kemudian alergi terhadap debu, ataupun alergi terhadap makanan tertentu. Agatuin alergi atau bepunten. Untuk di keluarga sendiri, apa ada yang punya keluhan serupa? Kemudian di keluarga, apa ada yang punya alergi? Untuk tetangga di lingkungan sekitar rumah, apa ada yang menderita keluhan seperti yang bapak atau ibu, mas atau mbak, adik rasakan? Tetangga pada seringan nikah cukan. Tetangga ada yang kayak gini juga. Apakah bapak, ibu, mas, mbak atau adiknya merokok? Emak itu inget ya, bapak. Emak itu bapak. Emak atau ibu aroko. Emak atau ibu aroko. Untuk makanan sehari-hari, apakah lebih suka makanan yang mengandung minyak seperti goreng-gorengan? Kemudian apakah suka mengkonsumsi makanan bersantan, makanan yang asin-asin, begitu? Tujuan kakanan kuringan atau besantan, cem atau becanat cendek nih kak, kasat cuko kering. Nah cuko kering itu ikan asin guys. Orang Madura tuh suka banget sama ikan asin. Jadi kalian harus bertanya. Terus rujak itu identik dengan pedas. Bapak atau ibu, mas atau mbak atau adiknya suka konsumsi jamu-jamuan atau minum kopi? Biasanya apa sering minum minuman bersoda ataupun pernah mengkonsumsi alkohol? Tujuan kopi, tujuan Coca-Cola. Nah, kalau minuman bersoda itu mesti kalau di sini tuh bilangnya Coca-Cola, langsung nyebut merek gitu. Coca-Cola atau tujuan Fanta. Makanya ada yang kayak guyonan itu Coca-Cola, Coca-Cola. Coca-Cola. Napa? Coca-Cola. Napa tak ngiding? Coca-Cola kong. Coca-Cola, 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 Coca-Cola. Coca-Cola, Coca-Cola itu dari Madura guys. Mohon maaf ya. Baik, biasanya untuk di lingkungan kerja sendiri bagaimana? Apakah menggunakan masker saat bekerja di luar atau di dalam ruangan? Kemudian kalau bersentuhan dengan benda-benda tertentu itu menggunakan sarung tangan atau tidak? Sebenarnya manabi alako ngakem
maskaro atau bepunten. Nah, itu pakai halusnya, bahasa kasarnya mana mon alakoh biasana angkui master atau benje. Angkui sarung tangan tak punten, kalau halusnya ngagem. Sarung tangan atau punten. Untuk di rumah sendiri tinggal dengan siapa saja? Compok so seraki. Kemudian di rumah apa ada yang merokok juga? Neng compok bade searokok. Tapi ya buat just info aja, kalau sebenarnya itu di Madura, kalau di daerahku sendiri itu rata-rata masyarakatnya itu malah tidak bisa menggunakan bahasa engkipunten kayak gitu. Walaupun dia udah tua, dia bakal bisa pakai bahasa kasar, nggak bisa pakai bahasa Jawa, pakai bahasa yang halus kayak gitu. Aku pernah kan waktu itu anamnesis sama orang juga, terus aku nanya kayak Nek Kak bisa halo mam pergi gitu, halo mam tuh jalan, terus ternyata nggak bisa jawab, terus dia kayak hahaha gitu. Terus akhirnya aku jawab, aku nanya lah pakai bahasa kasar, bisa acelen atau teret itu dia kasar. Terus dia bilang bisa gitu, jadi ingki bisa deh. Kadang kayak gitu, jadi kayak gak bisa pakai engki punten tapi dia bisa pakai yang bahasa kasar gitu. Jadi aku memberikan kalian dua opsi ya. Maaf kalau ini mungkin terlalu susah karena emang tidak belajar dari dasar. Nah itu juga kalau pakai bahasa halus dia tuh punten enten gitu. Tapi kalau dia tuh kasar dia tuh enje. Oh ya guys, aku mau beritahu kalau sebenarnya penulisannya aku tuh kalau ketahuan sama guru bahasa daerahku pasti aku dimarahin karena itu benar-benar hancur gitu. Jadi sebenarnya penulisannya itu ada DH, terus ada A yang pakai pisat, terus kayak penggunaan K, terus ada A yang ada atasnya itu sama E yang ada di atasnya itu beda-beda. Terus ada yang kayak DH sama D itu sendiri beda-beda kayak gitu. Tapi buat teman-temanku yang mungkin bukan berasal dari Madura kan kesusahan, jadi tambah bingung mungkin. Jadi aku untuk nggak nulis yang ada DH-nya gitu, jadi ya udah disamain kayak gitu. Mohon maaf ya. Terus buat teman-teman yang tadi informasinya itu, kalau sebenarnya kalau cuma pasien Anda itu pendidikannya lumayan tinggi, jadi pakai bahasa Indonesia aja, karena dikhawatirkan untuk kalau kalian itu ternyata pakai bahasa Madura dan ternyata salah, itu malah tambah gak enakan kayak gitu. Tapi kalau ternyata dia tuh pendidikannya rendah, itu udah I don't care banget, udah kayak ya udah pakai bahasa Madura. Tapi respectnya lebih tinggi sih kayak gitu. Tapi emang keras kelihatan nggak sih kalau nggak bisa pakai bahasa Madura? Ya udahlah, mungkin kalian bisa nyodorin video ini ke ibu-ibunya atau ke bapak-bapaknya. Ya secara garis besar kalian udah tahu kalau emak itu buat bapak-bapak, terus epu itu buat ibu. Terus kalau bisa tuh kalau orang Madura kalau dipanggil tante agak riskan ya, kecuali emang kalau orang kota. Nah, rumahku tuh di desa guys, jadi aku tidak menggunakan kata tante, agak aneh gitu. Jadi biasanya pakai bu gitu. Oh ya, aku juga mau menjelaskan kalau sebenarnya Madura itu ada 4 kabupaten. Nah, di tiap kabupaten itu sebenarnya beda-beda. Kayak semuanya di Bangkalan itu beda. Kalau di Sampang yang aku tempatin sekarang tuh beda juga. Terus kalau di Pamekasan tuh beda sama di Sumenep. Nah, Sumenep ini orangnya yang paling halus banget. Jadi kalau di aku tuh rada kasar gitu. Nah, perbedaannya apa? Itu banyak sebenarnya. Dari kata translate kamu aja. Kamu kalau di Bangkalan tuh bisa baan, hedah, terus baan, hedah, baang, kayak gitu. Terus kalau Sampang itu identik dengan kakeh. Nah, tuh cocok kakeh. Nah, itu dari Sampang kayak gitu. Kalau Pamekasan itu bisa baan juga bisa kayaknya. Nah itu sama ya sama aja sih, tapi itu artinya sama kamu gitu. Kalau Sumenep itu nah kalau seumuran
Dan Sumenep itu halus guys, kalau kalian mau ke Sumenep mungkin lebih halus, bahasanya tuh halus, nggak kayak aku. Nggak kayak di Sampang itu agak kasar. Oke. Oh ya, aku minta maaf banget buat teman-temanku yang kemarin aku bakal mau posting tentang kencing nanah ataupun tips dan trik untuk menghindari pikiran kotor. Aku nggak take video itu untuk minggu ini karena ada beberapa kendala. Setelah aku berdiskusi sama bapakku, ternyata mending jangan dulu seperti itu. Mending jangan dulu yang kencing nanah, dan perolehannya emang paling banyak kencing nanah sih. Cuman mungkin kalau yang pengen tahu bisa chat aku kayak gitu, mungkin aku bisa belajar dia. Sebenarnya aku sudah mempersiapkan untuk kencing nanah, cuma aku udah belajar, udah kayak oh ya udah buat minggu ini kencing nanah. Cuman setelah berdiskusi panjang dengan bapakku tercinta, dan akhirnya udah enggak dulu kencing nanah. Stay tune aja ya, dan doakan semoga koasku lancar. Dan koas kalian lancar juga guys. Love. Thank you for watching this video and see you next video. Bye bye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Alhamdulillah, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Kalau kamu suka, silahkan pencet tombol like, comment, subscribe, dan share ke semua media yang kamu punya. And see you next video. Aku mau, karena Mbak Nur yang aku ajak kolaborasi itu pakai cadar, jadi